Ibu? Alhamdulillah. Sehat Ibu sendiri? Alhamdulillah saya sendiri. Oh ya, silakan Ibu. Ya, jadi mohon maaf Ibu, saya ganggu waktunya sebentar. Ya. Ya, jadi hari ini saya akan mengadakan percakapan pra observasi Bu ya. Ya, sebelumnya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya. Atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Jadi Bu, adapun tujuan yang dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi proses jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, jadi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri nantinya Ibu. Ya, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk muridnya nanti. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Ya, yang pertama, kalau boleh saya tahu materi apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Ibu masih jadi observasi ini untuk proses pembelajaran nanti materi yang saya berikan yaitu tentang penggunaan tanda koma yang khusus. Ya, jadi penggunaan khusus tanda koma ya. Jadi yang kedua yang ingin saya tanyakan di sini, apa tujuan di RPP ini? Ya, jadi ada pun tujuan saya di sana yaitu nanti peserta didik dapat membuat kalimat dengan menggunakan tanda baca koma yang benar, yang baik dan benar. Ya, penggunaan tanda koma Ya, yang baik dan benar. Berarti satu saja tujuan pembelajarannya Bu ya. itu saja Saya. Ya, baiklah Ibu. Untuk area pengembangannya nanti mungkin yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan, aspek keterampilan kepada siswa ya Bu. Ya, jadi bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin ada strategi pembelajaran atau model-model pembelajaran, bahkan ataupun metode-metode pembelajaran yang Ibu gunakan bagaimana? Jadi nanti saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional atau yang disebut dengan KSE ya. Di situ nanti ada pengetahuan, ada pengetahuan dan juga keterampilan. Jadi nanti pada di pengetahuannya saya akan memberikan tes tulis atau tes tulisan menggunakan kemudian untuk keterampilannya nanti saya akan membagikan kelompok kepada anak-anak. Jadi di situ saya akan mengamati jalannya pengerjaan RKPD-nya yang aktif atau yang sesuai dengan judul yang ada di RKPD. Baik, kemudian untuk strategi yang saya gunakan metode. Jadi metode atau model yang saya gunakan nanti adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem social learning. Ya, problem social learning. Ya. Terus selanjutnya untuk metode, jadi rencana yang Ibu gunakan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Ya. Kemudian menggunakan proses pembelajaran berbasis masalah. Ya. Jadi bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam proses pembelajaran itu nanti? Ya, jadi untuk media pembelajarannya nanti saya akan membuat tanda baca koma, yang membuat tanda baca kartu tanda baca, membuat kartu tanda baca di P koma, cuma nanti saya jelaskan sama anak-anak bahwa di situ kita khusus mempelajari tanda koma. Tanda koma, sudah ditingkatkan pada tanda koma.
semua Iya, ya. betul. Jadi selain itu juga nanti saya akan apa untuk media pembelajarannya saya juga menggunakan PPT agar anak-anak lebih menarik. Oh iya, lebih menarik Bu ya. 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 Terus pertanyaan saya berikutnya Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Karena sesuai dengan jadwal pelajaran Bu ya, kalau hari ini tadi baru ini anak istirahat setelah belajar olahraga, mungkin insya Allah besok. Ya berarti ya besok Ibu siap ya untuk observasi. Ya. Jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu besok. Saya datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Ya. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu ya. Nah, setelah kegiatan pembelajaran di dalam kelas selesai, kita akan melakukan percakapan terakhir Ibu ya. Ya, yaitu pasca observasi yang akan nanti didampingi juga oleh pengajar praktik saya Ibu Linda Mariati. Ya, bersedia? Ya. Jadi itu saja Bu, sukses terus Bu. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik. Iya, alhamdulillah ya. Semoga sehat terus ya, supaya apa? Bisa mengikuti proses pembelajaran nanti sampai selesai ya. Nah, baik anak-anak, seperti biasa ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, biasanya terlebih dahulu kita apa? Berdoa. Bagus. Nah, sekarang siapa yang mau pimpin doa ke depan? Jul, maju Jul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik anak-anak. Nah sebelum mulai belajar, Ibu mau tanya, semua sudah siap belajar? Siap. Iya semua. Sudah siap pensil buku? Sudah. Ya semua alat tulisnya sudah siap ya? Sudah. Duduk yang rapi. Iya. Baik. Nah sebelum kita belajar, sekarang kita menyepakati kesepakatan belajar dulu, kesepakatan kelas pada hari ini, ya. Nah, kira-kira kesepakatan yang pertama apa? Berdoa sebelum belajar. Iya, berdoa. Iya, yang pertama berdoa sebelum belajar. Sebelum dan sesudah belajar. Sekarang yang kedua. Ya baik. Nah sebelum kita belajar lagi kita ice breaking ya. Ya sekarang mau ice breaking apa? Tepung pagi. Tepung pagi. Oh tepung 1, 2, 3 ya. Nah sekarang berdiri semua. Ayo berdiri semua. Ya yang semangat semua fokus ya. Yang fokus ya. Yang fokus. Siap? Ya. Konsentrasi ingat ya. Konsentrasi jangan sampai ada yang salah. Ketika Ibu bilang tepuk 1,
pintar, hebat karena tidak sabar mengikuti pelajaran hari ini, katanya Haidar ya. Nah, sekarang Ibu minta semua berdiri saling berhadapan. Nah, sekarang perhatikan teman berhadapan masing-masing. Perhatikan temannya masing-masing. Sudah? Sudah perhatikan temannya? Nah, sekarang Ibu mau tanya, kira-kira ada perbedaan atau tidak di antara kalian? Ada? Ada, kira-kira perbedaannya apa? Kulit, ya, warna kulit. Apa perbedaan warna kulitnya? Hitam dan putih. Kemudian apa? Tinggi badan. Ya, baik anak-anak. Jadi, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang penggunaan tanda baca koma. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu coba nanti kita bersama membaca, ya, bersama-sama membaca sebuah tabel. Nanti kalian dapat menyebutkan fungsi tanda baca koma, ya. Nanti kalian dapat menyebutkan fungsi tanda baca koma. Kemudian melalui latihan berulang nanti kalian dapat menulis kalimat dengan menggunakan tanda baca koma. Ya, paham? Paham? Jadi tentang penggunaan tanda baca koma ya.
mengatur grafis sederhana. Jadi nanti kita akan mengelompokkan kata kunci untuk pembelajaran ke depan. Ya, paham Diana? Paham? Kira-kira ada yang bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya berarti semua paham ya? Nah, baik anak-anak. Hari ini kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Ya. Nah, marilah sama-sama kita mendapatkan ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tepuk tangan untuk semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan ya. Jadi hari ini sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di pra observasi waktu observasi kemarin, hari ini kita dihadiri didampingi oleh Ibu PP, Ibu Dinda Ariani SPD. Ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya. Ya. Jadi bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi kemarin? Jadi setelah kita melakukan observasi kemarin, alhamdulillah perasaan tentu yang pertama adalah ya. Kemudian yang kedua senang karena saya juga mendapatkan beberapa pengalaman di situ kemarin. Jadi intinya saya merasa lega dan senang. Ya, dari tujuan pembelajaran yang sudah tercapai apa belum setelah hasil observasi itu? Kalau menurut saya tujuan pembelajarannya dilihat dari hasil LKPD anak-anak kemarin, kemudian dilihat dari programnya, dari apa namanya itu hasil LKPD pengetahuannya. Bisa saya simpulkan bahwa anak-anak sudah mencapai tujuan. Jadi tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan rata-rata nilai yang dicapai oleh anak-anak itu mencapai standar maksimal. Luar biasa. Nah, sekarang yang ketiga di area pengembangannya itu. Sini apakah area pengembangannya pengetahuan atau di keterampilannya? Ya, untuk area pengembangan itu ada dua, ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan saya membagikan LKPD yang tentu akan mengukur kemampuan peserta didik saya atau mendidik saya terkait dengan materi yang itu. Nah, kemudian yang kedua keterampilan. Jadi di sana saya menilai keaktifan siswa, bagaimana mereka berkolaborasi di dalam kelompok. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi dari proses pembelajaran kita kemarin, bagian mana yang sudah baik menurut Ibu? Ya, adapun bagian yang sudah baik menurut saya ya. Jadi di RPP saya sudah menyusun RPP yang berdiferensiasi dan tentu terintegrasi dengan KSP. Nah, kemudian saya sudah juga menyediakan beberapa media, gambar, kemudian video, kemudian PPT, KPD, jadi semua sudah saya lengkapi. Namun ada juga bagian yang masih mungkin perlu saya tingkatkan di
penerapan anak. Ya, luar biasa sekali. Ya, dari hasil pengamatan yang sudah saya lakukan kemarin di observasi, yang pertama ibu itu sudah menggunakan RBP ya, yang berdiferensiasi dan KSI ya. Yang kedua, ibu sudah mendampingi siswa secara aktif ya, walaupun siswanya masih malu-malu ya, ataupun malu untuk mengungkapkan pendapatnya Bu ya. Ya, yang ketiga LKPD yang ibu rancang kemarin itu sudah sangat luar biasa, dan yang tidak kalah penting briefingnya menarik sekali Bu ya. Dan yang terakhir medianya, ibu sudah menggunakan berbagai macam media kemarin ya, sangat luar biasa itu. Ya, pertanyaan saya selanjutnya, apa yang akan ibu lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya? Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, kemudian saya juga akan mencari beberapa referensi dari beberapa sumber lain seperti PNN, yang tentu di PNN itu memberikan kita bermacam atau aneka ragam pengetahuan tentang bagaimana pembelajaran kita di kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang tentu berdasar pada peserta. Jadi kira-kira kapan akan ibu? Insya Allah mulai besok sudah bisa dilakukan secepatnya. Baiklah Ibu, mungkin hanya itu pertanyaan observasi kita hari ini ya. Jadi untuk refleksi Bu ya, apa yang dapat Ibu refleksikan setelah proses observasi hari ini? Yang dapat saya